Halo teman-teman, saya Sofi. Selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Teman-teman, pada video kali ini saya mau sedikit eh, bercerita, bukan bercerita ya, sedikit apa ya, berbagi sama sebenarnya lebih banyak cuman bertanya-tanya sih, ya kan? Bertanya-tanya terkait ini inspirasi teman-teman seller di Shopee gitu ya, di Shopee. Nah, ternyata untuk kemarin yang ngisi form saya kan di LinkedIn saya, di bio saya teman-teman, kok LinkedIn, Linktree ya. Linktree saya itu di bio-nya itu ada aspirasi ke Shopee. Jadi teman-teman kalau ada masalah apa-apa di Shopee, ada unek-unek, ada misalkan keluh kesah, kritik, saran, atau perbaikan fitur, itu bisa banget tuh diisi di bagian form ini. Nah, nanti ini akan saya sampaikan ke Shopee untuk dilakukan perbaikan. Kayak gitu ya. Nah, untuk yang bulan Maret, ini tadi udah saya kirim ya. Jadi saya akan mulai menampung untuk yang bulan April. Nah, ini kalau di reload udah ganti isi aspirasi seller sampai bulan April. Apapun itu, keluh kesah, masukan, saran, kritik terkait program dan kebijakan Shopee. Boleh banget dimasukkan. Ya. Jadi teman-teman nanti kita bisa, Shopee juga bisa mendengar gimana sih suara rakyat kayak gitu ya. Suara rakyat seperti kita itu bagaimana. Dan yang di bulan April ini bulan Maret kemarin teman-teman, yang perlu kita garis bawahi, apa sih yang terbesar jadi dilema para seller, ya? Hal terbesar, kan? Hal terbanyak, bukan terbesar ya. Hal terbanyak yang mengganggu seller nyata, mengganggu seller itu adalah fitur blokir pengguna, teman-teman. Blokir pengguna, betul. Di fitur blokir pengguna ini yang paling banyak dilaporkan. Nah, ini yang paling banyak dilaporkan. Ternyata teman-teman, sebab sepenting itu ya fitur blokir pengguna. Ya, blokir pengguna itu kan biar si pengguna itu, ini kan kita bayar, ya kan, itu bentuk preventif ya teman-teman, dari kita, dari seller. Kita seller, aduh ini ketutupan foto ini pasti. Ini seller. Kita tentu kan kita mengidentifikasi ada buyer-buyer yang nakal kan. Buyer nakal, buyer nakal. Oke. Nah, ini kita akan firewall. Wah, akan kita blokir. Ya, di sini diblokir supaya orang-orang yang kita identifikasi sebagai pembeli-pembeli yang berbahaya itu tidak bisa chat, tidak bisa melakukan transaksi di toko kita kayak gitu. Untuk sekarang ataupun ke depannya gitu ya. Jadi apakah ada sih sebenarnya, pertanyaannya itu apakah ada pembeli nakal? Banyak teman-teman ya. Pembeli nakal itu banyak ya. Ini mencegah kita itu untuk eh, pembeli nakal itu tuh banyak ya. Banyak banget, banyak banget yang memanfaatkan dari problem, ya, sistem-sistem kelemahan sistem untuk cari keuntungan itu banyak teman-teman. Baik dari dia memanfaatkan kelemahannya, kemudahannya fitur pengembalian produk. Itu ada juga teman-teman. Ya kan ya. Jadi hashtag 2 di pelaporan bulan Maret itu di bagian ulasan, kemudian hashtag 3-nya di bagian pengembalian. Tapi ya sekarang kita yang bagian blokir produk. Tapi ini semuanya berurusan sama pembeli nakal. Apalagi akhir-akhir ini teman-teman. Akhir-akhir ini tuh sering banget terjadi yang namanya transaksi mencurigakan gitu loh. Banyak banget transaksi mencurigakan. Transaksi mencurigakan. Jadi ada yang kadang-kadang ada akun baru. Wah, akun baru beli banyak. Wah gitu. Wah ini bikin deg-degan teman-teman. Kan kita sebagai seller si malakama ya. Di chat, kan, misalkan di chat itu nggak responsif. Jadi cuman kita chat, kita tanya, kak ini untuk apa, kita butuh misalkan klarifikasi ya,
Kita butuh klarifikasi kok ini pembelian jumlahnya gede banget. Ya mungkin pengirimannya luar pulau, luar kota kayak gitu kan. Pas di chat, ya Kak, gitu. Cuma gitu tak, nggak ada klarifikasi ini untuk apa dan lain sebagainya kayak gitu. Karena kan logika aja ya teman-teman. Biasanya kalau ada orang beli banyak untuk seragam, kan dia harus yang lebih cerigis. Apa cerigis itu ya? Dia harusnya yang lebih rewel kan. Kayak, Kak ini dikirim kapan? Kak pastikan semuanya sama ya. Kak ini stoknya ada nggak? Betulan ada nggak jumlah segitu? Biasanya itu mereka akan make share gitu. Mereka akan make share kalau belinya banyak itu. Ya cuman di akhir-akhir ini sering banget kejadian ada pembelian yang banyak tapi pembelinya itu ketika di chat dia nggak responsif gitu. Wah ini kan jadi jadi tanda tanya besar ya. Ya, jadi tanya besar ya. Soalnya apa? Soalnya ada beberapa problem apa ya? Problem pengiriman. Oke, sorry saya lanjutkan tadi kepotong ya. Nah, jadi ada indikasi kerugian yang akan didapat oleh para seller. Ya, satu apa? Satu itu adalah rugi packing teman-teman. Loh, packing packing 50 pieces, 100 pieces kayak gitu tuh ya nggak gampang teman-teman. Ya, nggak gampang, nggak gampang. Kemudian yang kedua itu kalau nanti kerugian kalau retur teman-teman. Kalau dia itu barangnya return, balik gitu ya. Nah ini tuh kan dia berpotensi untuk hilang, rusak. Sedangkan kalau kita itu mau banding susah, gitu loh. Susah. Kalau kita mau retur hilang, rusak, bending, wah itu susah itu ya. Itu udah kerugian. Kemudian yang ketiga teman-teman, itu rugi waktu teman-teman. Rugi waktu dan resource sih ya. Resource. Waktu dan resource. Artinya apa toh? Kan produk tersebut harusnya bisa dibeli ke orang lain. Misal nih contoh yang beli itu orang, misal orang Sulawesi gitu. Pengirimannya dari Jawa, saya dari Jogja gitu. Jogja dikirim ke Sulawesi. Wah, ini perjalanan ke sini udah makan waktu berapa? Misalkan makan waktu udah 7 hari. Oke, 7 hari. Terus nanti plus minus kurang lebih 3 hari. Ini si pembeli mengajukan proses retur. Nah, kemudian balik ke kita lagi itu misalkan 7 hari. Ini untuk balik. Ini kan totalnya jadinya 14 tambah 3, 17 hari. 17 hari produk itu dalam perjalanan. Gitu. Resource produk kita itu dalam perjalanan selama 17 hari. Yang harusnya kalau misalkan orang itu masih ada di sini, masih ada di Jogja, masih ada di gudang saya, itu bisa dibeli oleh pembeli-pembeli lain. Gitu. Pembeli-pembeli lain. Gitu. Jadi memang menurut saya pribadi juga fitur blokir pengguna ini penting sih. Blokir pengguna ini penting buat seller. Jadi tolong nanti dari Shopee pun juga diperhatikan karena harusnya ini tidak mengganggu apa ya? Tidak mengganggu dalam keseluruhan transaksi gitu. Kan seller kan memblokir itu kalau ada indikasi buyer nakal gitu. Indikasi buyer nakal. Yang mungkin dirasa oleh para seller itu buyer nakal ini itu kalau nunggu Shopee yang ngurusin itu suka susah gitu. Suka susah. Kita mau banding susah dan sebagainya. Buyer nakal itu banyak banget. Tapi teman-teman jangan salah, seller nakal pun juga banyak gitu. Nah, seller nakal pun kalau dia mau blokir pengguna kan urusan dia sendiri, itu tidak berpengaruh sama seller lain. Gitu kan ya. Dia mau blokir pengguna itu kan urusan dia sendiri gitu. Nah, jadi harusnya ya fitur blokir pengguna ini menurut saya nggak perlu dihilangkan. Tidak perlu dihilangkan.
Saya segitu. Nah, kalau teman-teman gimana nanti sharing di komentar ya. Menurut teman-teman fitur blokir pengguna itu penting nggak? Perlu nggak tetap ada? Dan apakah teman-teman tuh maunya ada atau enggak di kolom komentar. Jadi ya kita diskusi bersama-sama. Oke gitu teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih banyak. Seperti biasa, pesan terakhir saya untuk menutup video tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.